Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Riznistriana dengan NPM 2025215000253. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Analyzing Narrative Fidelity, the Logic of Good Reasons, and Audience Resonance. Definition of Narrative Fidelity. Narrative fidelity refers to the extent to which a story or message is: number 1, believable. The story feels realistic and acceptable, not exaggerated or misleading. Number 2, logical. The ideas events in the story are connected in a clear and reasonable way. Number 3, consistent with audience values. The message aligns with what the audience believes and experiences in real life. Number 4, narrative fidelity helps determine whether communication is credible and trustworthy. Definisi dari fidelity naratif adalah alat ukur untuk menilai apakah sebuah cerita itu masuk akal, jujur, dan dapat dipercaya. Sederhananya, jika cerita tersebut terasa tulus dan cocok dengan nilai atau pengalaman hidup kita sehari-hari, maka kita akan langsung mempercayainya. Contohnya seperti kita akan mudah percaya saat seseorang pengusaha bercerita sukses dari nol karena rajin bangun subuh dan konsisten belajar bisnis, sebab alur perjuangan tersebut sangat logis dan nyata di kehidupan nyata. Theoretical background. This concept comes from narrative paradigm theory, a theory explaining how humans understand communication through storytelling, developed by Walter Fisher, a communication scholar who introduced the idea that humans are natural storytellers. Selanjutnya ada definisi dari theoretical background. Konsep ini digagas oleh Walter Fisher lewat teori naratif paradigm theory yang menyebut manusia sebagai homo narrans atau makhluk pencerita. Fisher berargumen bahwa dalam mengambil keputusan, manusia tidak digerakkan oleh data statistik yang kaku, melainkan oleh kekuatan cerita yang hebat dan menyentuh. Contohnya tuh seperti kita seringkali lebih terdorong membeli sebuah ponsel baru setelah mendengar testimoni jujur dari teman atau dari orang-orang sekitar tentang keawetannya dibandingkan saat membaca lembar spesifikasi teknis dari pabrik. Selanjutnya ada main ideas. Number 1, humans are natural storytellers atau homo narrans. Number 2, we understand the world through stories. Number 3, decisions are often based on stories rather than formal logic. Selanjutnya ada definisi dari main ideas, yaitu kekuatan cerita ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu saringan logika atau logic of good reasons dan saringan emosi atau audience resonance. Logic of good reasons menilai apakah pesan moral cerita itu logis dan didukung bukti, sedangkan audience resonance menyentuh hati karena kisah tersebut terasa sangat mirip dengan pengalaman atau mimpi kita sendiri. Contohnya tuh kayak gabungannya ada pada pidato donasi bencana alam. Logika kita setuju karena membantu sesama adalah tindakan yang benar atau logic of good reasons. Sementara hati kita tergerak karena membayangkan jika musibah itu menimpa keluarga kita sendiri atau audience resonance. Perpaduan pikiran dan perasaan inilah yang akhirnya membuat kita mantap untuk menyumbang. Berikutnya, logic of good reasons refers to reasons that make a story acceptable and convincing. Number 1, reflect important values such as honesty, fairness, responsibility, or hard work. Number 2, relevant to the situation. The reasons match the context and make sense. Number 3, make moral sense. The story feels ethically right and acceptable. Number 4, supported by evidence or real experiences strengthened by fact or relatable experience. Selanjutnya ada definisi dari logic of good reasons.
Logic of good reasons adalah kumpulan alasan kuat yang membuat sebuah cerita masuk akal dan meyakinkan. Cerita akan lolos saringan ini jika memiliki nilai moral yang benar, relevan, dan situasi yang didukung bukti nyata. Contohnya seperti ketika seorang mahasiswa berkata ia layak mendapatkan nilai bagus karena sudah belajar tekun setiap hari, kita langsung mempercayainya karena ada usaha nyata, ada prinsip keadilan, dan secara hukum. Sebab akibat hubungan tersebut sangat logis bagi pikiran kita. Selanjutnya ada example of logic of good reasons. Example, I studied every day so I deserve a good grade. Number 1, there is clear effort. The student show consistent hard work. Number 2, it reflects fairness. Effort is expected to lead to good result. Number 3, it makes logical sense. There is a clear connection between effort and outcome. Berikutnya, audience resonance. Audience resonance refers to how strongly the audience feels that number 1, the story is relevant, it relates to their own life or situation. Number 2, the story matches their values, it reflects what they believe is important. Number 3, when audience feel connected, they are more likely to trust the message. Berikutnya, definisi dari audience resonance. Audience resonance atau resonansi audience adalah getaran emosional yang membuat kita merasa cerita tersebut sangat terhubung dengan kehidupan kita. Resonansi terjadi ketika sebuah kisah mencerminkan nilai-nilai penting dan pengalaman yang mirip dengan perjuangan kita sendiri. Contohnya seperti kisah seorang anak dari keluarga sederhana yang sukses meraih mimpi berkat doa dan pengorbanan orang tuanya. Kisah ini langsung menyentuh hati kita karena mempresentasikan perjuangan hidup nyata yang membuat kita bergumam. Cerita ini sangat mirip dengan kehidupanku. Berikutnya ada example of audience resonance. Example number 1. A student studying hard represent effort and determination. Number 2, parents supporting their child, show family values and encouragement. Number 3, a success story from a modest family, reflect real life struggles and achievement. Number 4, people may feel this story is like my life. Number 5, this emotional connection is called resonance. Factor influencing narrative fidelity. Key factor include number 1, value consistency. The story does not contradict shared values. Number 2, alignment with reality. The story feels realistic and believable. Number 3, source credibility. The source of the story is trusted. Number 4, relevance to audience experience. The story connects with the audience life. Number 5, honesty in storytelling. The story not exaggerated or manipulated. Berikutnya ada definisi dari factors influencing narrative fidelity, yaitu kepercayaan kita pada sebuah cerita atau narrative fidelity dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah konsistensi nilai moral, keselarasan cerita dengan realitas, tingkat kredibilitas orang yang menyampaikannya, relevansi kisah dengan pengalaman hidup kita, serta kejujuran mutlak dalam bercerita tanpa ada manipulasi. Selanjutnya, application in real life narrative fidelity is used in number 1, advertising, to persuade consumers through relatable stories. Number 2, political campaign, to shape public opinion and gain support. Number 3, social media, to build trust and emotional engagement. Number 4, school presentation, to explain ideas more clearly. Number 5, motivational speeches, to inspire and influence people. Number 6, leadership communication, to guide others through meaningful message. Selanjutnya ada definisi dari application in real life. Dalam keseharian, prinsip kesetiaan narasi ini sangat sering digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari dunia periklanan dan media sosial untuk memikat konsumen lewat cerita yang relatable.
kampanye politik untuk meraih dukungan massa, presentasi sekolah agar materi rumit lebih mudah dipahami, pidato motivasi untuk menginspirasi tindakan, hingga komunikasi kepemimpinan untuk mengarahkan tim. Conclusion. Narrative fidelity is a concept used to evaluate whether a story is believable and acceptable to an audience. It is influenced by two main components, namely the logic of good reasons, which focus on the strength and meaning of argument, and audience resonance, which focus on emotional connection and relevance to the audience. When both elements are strong, communication becomes more effective, persuasive, and impactful. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.